لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redi Mariska dengan NIM 2030202250. Saya akan menyampaikan materi yang pertama. Menurut Al-Junaidi, tasawuf adalah membersihkan hati dari apa saja yang mengganggu perasaan makhluk hidup, berjuang meninggalkan pengaruh budi yang asal, memadamkan sifat-sifat kelemahan kita sebagai manusia, menjauhi segala seruan hawa nafsu, mendekati sifat-sifat suci, kerohanian, bergantung pada ilmu, hakikat fungsi tasawuf dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan yang sufi. Kemudian yang kedua, sebagai media untuk mewujudkan masyarakat peka terhadap peradaban masyarakat. Kemudian yang ketiga, sebagai media untuk mewujudkan masyarakat sehat, aman, bahagia, sejahtera, dan makmur. Kemudian yang terakhir, mewujudkan masyarakat sehat. Menurut Syekh Hakim Mu'idin, di kalangan sufi ada daftar makanan Nabi Muhammad SAW yang patut diperhatikan dalam memelihara kesehatan, yaitu selada, baik bagi penderita gangguan, tetapi juga baik di penglihatan jika tidak mengkonsumsinya terlalu banyak. Kemudian terung dapat menghilangkan penyakit wasir, bayam dapat melembutkan usus besar, apel, jeruk, kemangi. Kemudian khasiat memperkuat jantung, ayam dan daging baik untuk kesehatan dan kecerdasan otak, tetapi dianjurkan untuk tidak terlalu banyak mengkonsumsinya karena itu tidak baik untuk kesehatan. Kemudian air, jahe, dan kayu manis baik untuk di pencernaan. Madu dapat menyembuhkan diare, susu meningkatkan kemampuan otak, menambah kecerdasan, mempengaruhi pandangan, dan menghilangkan sifat pelupa. Saya Alif Kuncoro akan melanjutkan penjelasan dari saudari Revita. Selain makanan dan minuman, ibadah seperti sholat dan puasa juga ikut berpengaruh positif terhadap kesehatan fisik. Sholat terdiri atas beberapa posisi tubuh yang masing-masing berdampak positif bagi kesehatan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, posisi ialah mengangkat kedua tangan atau takbiratul ihram. Manfaatnya adalah tubuh terasa terbebaskan dari beban karena adanya beban yang sama pada kedua kaki. Posisi kedua ialah meletakkan tangan kedua kanan di atas tangan kiri, persis di atas pusar. Posisi ini memperpanjang konsentrasi, menyebabkan pengedaran darah pada kaki dan punggung. Yang ketiga, posisi ketiga ialah ruku. Posisi ini melonggarkan otot-otot punggung bagian bawah, tang tubuh bagian atas, melonggarkan otot-otot perut dan ginjal. Yang keempat, posisi keempat ialah bangkit dari ruku. Posisi ini darah segar yang bergerak naik tubuh pada posisi sebelumnya, kembali kepada keadaan semula sambil membawa taksin. Yang kelima ialah sujud. Dengan posisi ini lutut yang membentuk sudut yang tepat memungkinkan otot-otot perut berkembang dan mencegah timbulnya kegembrotan di bagian tengah, menambah aliran darah ke bagian atas tubuh, terutama kepala dan paru-paru. Yang keenam, posisi ialah bangkit dari sujud. Posisi ini membantu menghilangkan efek racun pada hati dan merangsang gerakan peristaltik usus besar serta membantu pencernaan. Posisi ketujuh ialah kembali ke posisi sujud. Posisi ini dapat membersihkan sistem pernapasan, peredaran dan darah dan syaraf, merasakan keringanan tubuh dan kegembiraan emosional, penyebaran oksigen ke seluruh tubuh, menyeimbangkan sistem syaraf, simpatik dan parasmatik. Di samping memelihara kesehatan jasmani, Islam juga mengajarkan memelihara kesehatan rohani atau jiwa. Banyak muncul penyakit jasmani pada seseorang yang disebabkan oleh penyakit rohani atau gangguan kesehatan yang biasa disebut psikosomatik, karena jiwa sedang mengalami depresi atau sedang stres berat. Maka badan menjadi lemah dan penyakit akan mudah datang.
Agama Islam mengajarkan agar orang yang beriman meyakini akan sifat kasih sayang Allah kepada hambanya, meyakini bahwa ketetapan Allah pasti yang terbaik bagi hambanya. Sikap terbaik selalu bersyukur atas karunia Allah, bersabar menerima musibah, dan ridho terhadap ketetapan Allah. Dengan demikian insya Allah kita tidak mudah stres. Terima kasih. Akan dilanjutkan kepada saudara Safitra. Mewujudkan masyarakat bahagia. Hidup sehat merupakan salah satu syarat untuk hidup bahagia. Selain itu, rasa bahagia muncul dari dalam diri sendiri berupa sikap hidup, bukan dari luar seperti kekayaan, kekuasaan, popularitas, dan sebagainya. Sikap hidup yang diajarkan dalam tasawuf adalah merasa cukup, qanaah, mensyukuri apa yang diperoleh, syukur, bersabar dengan keadaan hidupnya, sabar, senang dengan kondisi diri sendiri, ridho, optimis, raja, dan rasa cinta, mahabbah. Itu berarti bahwa tasawuf memiliki ajaran untuk hidup bahagia, yaitu sikap-sikap sufistik seperti qanaah, rasa syukur, sabar, ridho, raja, dan mahabbah. Hamka dalam bukunya Tasawuf Modern memaparkan pengertian bahagia, dan beberapa ahli Ibnu Khaldun berpendapat bahwa bahagia itu adalah tunduk dan patuh mengikuti garis-garis yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan peri kemanusiaan. Al-Ghazali juga berpendapat bahwa kebahagiaan dapat kelezatan, dan kelezatan sejati ialah apabila kita dapat mengingat Allah. Menurut Al-Ghazali, kesempurnaan bahagia itu tergantung kepada 3 kekuatan, yaitu kekuatan marah, kekuatan syahwat, dan kekuatan ilmu. Memelihara masyarakat makmur dan sejahtera. Dalam tasawuf, untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan bahagia, erat kaitannya dengan memelihara lingkungan hidup. Untuk mewujudkan masyarakat makmur dan sejahtera, dengan lingkungan hidup, seseorang akan lebih mencintai alam. Mencintai lingkungan hidup berarti memeliharanya dan menjaganya dari kehancuran, tidak malah menghancurkannya. Berlaku wajar dalam memanfaatkan lingkungan hidup juga merupakan wujud kecintaan kita kepada karunia Allah itu. Selanjutnya, kecintaan itu mendorong kita untuk lebih bersyukur kepada Tuhan yang menyediakan segala keperluan dari lingkungan hidup, sehingga manusia dapat makmur, sehat, dan bahagia. Mewujudkan masyarakat yang aman. Aman merupakan salah satu keadaan psikologis yang dimiliki oleh setiap orang. Pada hakikatnya, manusia membutuhkan rasa aman dalam dirinya. Rasa aman ini berupa jaminan stabilitas, kepastian, perlindungan, bebas dari rasa takut, gelisah, dan kekacauan. Kebutuhan atas struktur tata tertib hukum, perbatasan, daya, perlindungan, dan sebagainya.